Saya ke Kang Deddy terlebih dahulu karena memang Kang Deddy usai ini akan ada agenda lainnya. Kang Deddy, sebagai saksi, ya sebagai saksi untuk Saka Tatal. Tapi kan Kang Deddy ini kan juga tokoh masyarakat ya, khususnya Jawa Barat. Menurut hemat dari Kang Deddy, kalaulah Saka Tatal dianggap tidak terlibat atau mungkin diarahkan bahwa ini merupakan kasus kecelakaan murni. Padahal publik kan juga bertanya, kalau tidak ada yang mengaku, tidak ada yang mau mengaku dirinya sebagai pembunuh. Jadi siapa pelakunya? Kang Deddy bagaimana menurut Kang Deddy? Yang menjadi problem itu kan rangkaian peristiwa ini saling terikat antara satu dengan lainnya. Sehingga saya dan teman-teman Peradi dalam mendampingi 7 terpidana lainnya yang hari ini masih mendekam di penjara, memilih tidak mengajukan PK dulu. Tetapi memilih prosedur agar para pihak yang memberikan kesaksian palsu, diduga memberikan kesaksian palsu, ada prosedur penanganan yang salah, itu dulu diproses melalui Bareskrim. Sehingga kami dan teman-teman itu melaporkan 3 laporan. Yang pertama adalah laporan terduga kesaksian palsu Aib dan Budi. Karena dia memberikan kesaksian tidak bisa masuk nalar. Misalnya melihat sebuah kejadian pelemparan dalam jarak 120 meter jam 10 malam. Kan itu kan peristiwa yang menurut saya tidak masuk akal sebuah kesaksian seperti itu. Dan itu kan di dalamnya membawa Saka Tatal sebenarnya. Karena Saka Tatal itu kan dalam pandangan Aep dan Dede itu masuk dalam kelompok yang melempar itu. Yang kedua adalah Pak RT Pasren yang terduga memberikan kesaksian palsu dengan Abdul Kahfi, di mana 7 terpidana nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren, kemudian pada malam kejadian tetapi oleh Pak RT Pasren tidak diakui mereka. Yang ketiga adalah yang tadi dilaporkan, laporan terhadap saudara Rudiana, karena saya tidak menyebut itunya. Karena dilaporkan sebagai masyarakat sipil, di mana dia melaporkan kejadian dugaan pembunuhan terhadap anaknya dan Vina ke Polresta Cirebon. Kemudian laporan itu ditindaklanjutinya sendiri sebagai unit narkoba. Dilakukan penangkapan sendiri bersama teman-temannya. Kemudian melakukan pemeriksaan dan dugaan penyiksaan di unit narkoba. Problemnya adalah di situ terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Menariknya itu adalah 1, pengakuan dilahirkan dari ancaman dan penyiksaan termasuk penodongan pistol. Yang kedua, ada orang atau terpidana yang itu adalah kliennya Ibu Titin yang sekolahnya baru lulus SD 17 tahun. Dia mengalami problem, kalau menurut saya adalah kurang mapannya kemampuan dia untuk melakukan perbuatan hukum, harusnya di bawah pengampuan. Karena kapasitas intelektualnya tidak cukup, menurut saya. Seharusnya kan itu dilakukan sebelum dia dulu diperiksa dulu kondisi psikologinya, kondisi IQ-nya. Nah kemudian yang menarik lagi, yang bagaimana tadi malam diungkapkan oleh Bang Oto Hasibuan, batu sebagai alat bukti itu disita dari Sudirman. Bayangkan saja, orang melempar batu, kemudian batunya diambil lagi, kemudian disita oleh polisi. Tapi nyita batu itu bukan di rumahnya, nyita batu itu di kantor polisi. Kan baik. Ini peristiwa-peristiwa kejanggalan yang orang umum tahu, sehingga saya sebagai tokoh masyarakat menganggap saya tidak mau orang Jawa Barat dipidana seumur hidup tanpa memiliki kesalahan yang jelas. Itu. Baik. Oke. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana kesaksian Kang Deddy Mulyadi dalam persidangan PK-nya Saka Tatal. Saya kembali ke Ibu Titin. Ibu Titin, tadi ada bukti baru ya, yakni foto daging menempel di dalam baut. Ini kira-kira kuat tidak membuktikan ini bukan peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Apakah Ibu juga punya bukti bahwa Saka Tatal mungkin bukan bagian dari pelaku pembunuhan dan pemerkosaan? Ya, bukti tertinggalnya daging di baut itu hanya salah satu, Mbak, yang merupakan rangkaian dari pembuktian lain
yang nanti akan saya jelaskan di dalam persidangan PK itu. Karena bukti itu hanya salah satu pendukung. Tidak pernah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di tanggal 27 Agustus 2016. Bukti itu akan terangkai dengan bukti novum-novum lain yang sudah saya miliki tetapi tidak bisa saya ekspos di media gitu Mbak. Kalau saksi Bu, punya banyak saksi apa yang mendukung alibi dari Saka Tatal dan juga mengatakan mungkin bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Kalau saksi alibi Saka Tatal kan pernah dihadirkan dalam persidangan di 2016. Seluruh saksi alibi Saka Tatal sudah pernah tapi pada saat itu karena keterangan Saka terlebih dahulu yang didengar kemudian keterangan saksi, majelis hakim yang memimpin sidang menyatakan Saka sudah mengakui sesuai BAP. Saka sudah mengakui sesuai BAP, hanya terus diarahkan seperti itu. Bahkan ketika alibi pada pukul 10 ke bengkel dengan lantangnya ketua majelis menyatakan mana ada bengkel buka jam 10 malam. Jadi keterangan-keterangan yang di alibi di 2016 sama sekali diabaikan oleh majelis hakim. Itulah sebabnya saya memerlukan keterangan, kami semua tim pengacara Saka memerlukan keterangan dari Pak Dedi yang mengungkapkan seluruhnya setelah Pak Dedi merekonstruksi kembali peristiwa di 2016. Oke. Sekarang saya ke Prof Gayus. Prof, jadi ini ada bukti ingin memperkuat alibi dari Ibu Titin dan juga Saka Tatal. Tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Tanggapan dari Prof Gayus, kuat tidak? Jadi untuk hakim di tingkat PK nanti bisa punya keyakinan untuk mengatakan ini dikabulkan atau tidak. Yang pertama melalui yudek faksi di mana peradilan itu yang mengadili pada awal, yaitu pengadilan negeri di tempat sebelumnya memeriksa, atau yudek faksi peradilan fakta itu akan melalui tahapan itu akan terungkap semua dan pimpinan pengajuan PK ini akan merekomendasikan layak atau tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada tahapan lain, yaitu satu bagian yang penelaah namanya, bagian penelaah perkara. Di sini kembali diperiksa agar hakim agung yang memeriksa memutus PK ini akan punya keyakinan dan bisa mengabulkan atau menolak. Ini hal-hal yang perlu diketahui sehingga tadi ribut bukti dan sebagainya itu masih ada di faksi di mana pengadilan awal itu memeriksa di sana akan diperiksa dengan baik, termasuk mengundang CPU juga. Kalau Prof seperti apa? Prof. Ya, saya kira memang itu hukum acaranya dalam proses PK ya, yang tentunya proses ini ya sesuai dengan hukum acara yang berlaku itu mampu membantu mengungkap perkara ini menjadi lebih terang benderang kan, karena tidak adil ya, ada dugaan peristiwa pidana, kalau kemudian tidak ada orang yang diminta pertanggungjawaban, tetapi lebih tidak adil lagi kalau orang yang tidak salah kemudian dihukum. Inilah persoalannya. Maka persoalan utamanya adalah memastikan sebetulnya penyebab kematian Vina dan Eki itu apa? Apakah kemudian kecelakaan murni, kecelakaan tunggal, kecelakaan pelakunya sendiri, ya korbannya sendiri, atau kemudian kecelakaan disebabkan pihak lain? Kan kecelakaan bisa karena kelalaian, bisa karena kesengajaan orang lain kan itu. Tetapi kalau kemudian ternyata bukan kecelakaan, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Nah ini persoalannya adalah ketika kemudian yang diminta pertanggungjawaban itu adalah orang yang tidak salah, sangat-sangat tidak adil. Tetapi juga tidak adil ketika ada orang tewas, orang meninggal, tidak ada yang diminta pertanggungjawaban. Itu persoalannya. Soal kemudian bagaimana ya korelasi signifikasi PK ini tentunya adalah kembali pada majelis hakim yang nanti akan memeriksa, menilai alat bukti yang diajukan, dan tentunya bagaimana didukung dengan barang bukti. Bahwa apa yang disampaikan tadi itu masih pada konteks kualifikasi alat barang bukti yang kemudian belum didukung dengan alat bukti yang signifikan. Sekali lagi, bahwa yang paling signifikan dalam konteks alat bukti PK itu adalah saksi dan kemudian surat.
Sedangkan kemudian alat bukti yang lain ya, misalnya ahli sebatas membantu menerangkan peristiwa tadi itu, membantu supaya lebih terang benderang perkaranya. Tetapi bagaimana pemohon PK ini mampu menghadirkan dua alat bukti tadi itu, saksi dan surat yang secara signifikan berdampak secara sungguh-sungguh pada proses hukum yang telah berjalan. Kita ingat bahwa tentunya tidak fokus pada pengadilan negeri sebelumnya, karena sudah proses pengadilan tinggi, ada proses kasasi yang itu kemudian juga dinilai. Nampaknya pemohon PK ini fokus pada penilaian pada yudek faksi pada pengadilan negeri, mestinya juga tetap menilai tentang apa yang ada dalam proses kasasi sebelumnya. Gitu. Oke, saya masih penasaran dengan foto baut yang menempel daging pemirsa, dan saya juga penasaran sebenarnya keterangan seperti apa sih yang disampaikan 2016 lalu yang dikatakan tidak didengar, tidak ada bukti foto yang menguatkan, sehingga kita bisa tahu rangkaian kronologis ini bautnya motor Eki kah, di mana diambil sesaat lagi.